Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dan di sini ada Weh, Oe, Weh, Weh. Halo, aku Muhammad Dimas Darmawan dan ini Hai, perkenalkan nama saya Nazadara Dinantika dan Hai, dan saya Oma Sari. Nah, di video kali ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan dalam penggunaan bahasa. Baik itu dalam ejaan, diksi, dan penggunaan kalimat lainnya. langsung aja yuk kita simak ke pembahasannya. Baiklah, saya Ulfasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam penggunaan kata baku, kalimat efektif, dan diksi di dalam koran. Sebelum itu kan pasti teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan kata baku? Apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif dan diksi? Marilah kita simak pembahasannya berikut ini. 1. Kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks bahasa Indonesia, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. 2. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat atau subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta memilih kata diksi yang tepat dalam kalimat. 3. Diksi. Diksi adalah pemilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberikan makna sesuai dengan keinginan penulis. Syarat diksi adalah tepat, benar, dan lazim. Pemilihan diksi yang tidak tepat menyebabkan perbedaan makna dan pesan penulis tidak tersampaikan. Diksi termasuk dalam pembahasan aspek kata dalam sajak. Berikut adalah kesalahan dalam penggunaan kalimat efektif di dalam koran, yaitu 4 pria pemilik sabu di Tanjung Pura ditangkap. Menurut saya lebih efektifnya yaitu 4 pria pemilik sabu ditangkap di Tanjung Pura, dan kesalahan penulisan kata paragraf keempat seharusnya opsional menjadi opsional, dan alinea kelima penulisan Pekan Tanjung Pura harus diberi spasi agar memudahkan para pembaca. Berikut adalah kesalahan dalam penggunaan kata baku. Peningkatan pelayanan di hari Senin sampai Jumat. Seharusnya kata Senin itu diganti dengan kata Senin sesuai dengan KBBI. Nah, di sini aku akan membahas kesalahan penggunaan bahasa dalam suatu majalah. Sebelum itu, mari kita baca potongan berita pada majalah Tempo berikut. Sekarang 3 bulan baru nyampe, kata Marina Ratna, Direktur Utama PT Agri 3 Berkat, Sabtu 4 Desember. Dari berita tadi, terdapat 2 kesalahan dalam penggunaan bahasa. Yang pertama ialah kata nyampe. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata nyampe yang benar ialah sampai. Sebab kata nyampe merupakan bahasa tidak baku. Jadi, bahasa bakunya ialah sampai. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, ejaan kata sampai yang benar ialah sampai. Seperti contoh pada kalimat efektif dan tidak efektif berikut. Sampai saat ini, ayah suka membeli banyak buah-buahan untuk dimakan bersama-sama. Kalimat berikut merupakan kalimat tidak efektif karena terdapat unsur yang sama pada kalimat majemuk. Jadi, kalimat efektifnya seperti ini. Sampai saat ini, ayah suka membeli buah-buahan untuk dimakan bersama-sama. Kesalahan yang kedua ialah pada penulisan bulan Desember. Di dalam berita, kata Desember ditulis dengan kata Desember. Ini merupakan kesalahan dalam ketepatan penulisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bulan Desember ialah Desember, bukan Desember. Nah,
pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, penulisan Desember yang benar ialah Desember, bukan Desember. Jadi, ini merupakan kesalahan dalam penulisan ya teman-teman. Seharusnya, penulis lebih memperhatikan lagi dalam mengetik atau menulis suatu berita. Jadi, tidak ada kesalahan dalam penulisan. Oke, aku Suci Ramadhani akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa yang terdapat pada tayangan video reporter yang satu ini. Yuk, kita simak sama-sama. Ya, Aris dan Sheila, tempat saya berada saat ini adalah tepatnya di belakang saya ini adalah akses Jalan Malimbu yang menghubungkan antara Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Utara yang merupakan daerah dengan jumlah korban jiwa terbanyak yang terdampak akibat dari gempa yang terjadi pada Minggu malam lalu. BNPB sendiri mencatat ada hingga Senin dini hari ini ada sekitar 82 orang korban jiwa yang meninggal dunia akibat terjadinya gempa dan 65 orang diantaranya ini memang merupakan warga dari Kabupaten Lombok Utara. Sementara itu kondisinya di Lombok Utara sendiri, saya tadi mendatangi beberapa area dusun di daerah tersebut dan juga desa-desa yang ada di daerah tersebut, di mana memang 85% dari rumah-rumah tersebut memang sudah rata dengan tanah, di mana mayoritas dari rumah-rumah tersebut memang sudah rubuh begitu. Dan beberapa warga kemudian akhirnya harus mengungsi di tenda-tenda sementara yang mereka dirikan di lapangan terbuka, karena mereka sendiri mengakui selain memang tidak bisa lagi berlindung di rumah mereka ini juga tidak berani untuk berada di dalam bangunan yang memiliki atap karena mengalami trauma begitu. Karena memang beberapa anggota keluarga mereka ini mengalami luka-luka hingga beberapa di antaranya juga mengalami meninggal dunia begitu. Dan tadi juga saya sudah mendatangi salah satu puskesmas yang berada di area sini, yaitu Puskesmas Nipah yang juga terletak di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, di mana kondisinya ini sudah rusak parah. Puskesmas 2 lantai ini rusak parah, sehingga mereka harus mendirikan instalasi gawat darurat sementara di halaman puskesmas tersebut, hanya dengan beralaskan terpal yang berhasil mereka amankan dan juga tikar yang mereka bawa dari rumah masing-masing, dan juga dengan bantuan obat-obatan yang berusaha mereka selamatkan dari dalam gedung puskesmas tersebut. Yang menjadi kesulitan daripada proses evakuasi dan juga proses penyelamatan tersebut adalah yang pertama adalah kendala sinyal, sehingga para korban ini kalaupun mereka memiliki telepon genggam, mereka mengalami kesulitan untuk bisa menghubungi petugas kesehatan maupun petugas keamanan dan juga petugas BPBD yang ada. Selain itu, yang juga mereka alami kesulitan itu adalah dari konsumsi logistik atau makanan-makanan terutama bagi balita yang memang sejak terjadinya gempa pada Minggu malam lalu belum mengkonsumsi apapun karena tidak adanya logistik makanan sama sekali. Aris dan juga Sheila. Nah, di dalam video yang ditampilkan tadi, aku menemukan beberapa kesalahan berbahasa yang terdapat pada video tersebut, yaitu yang pertama, reporter sering menggunakan kata begitu secara terus-menerus di dalam video. Hal tersebut tidak termasuk kalimat yang efektif, karena reporter melakukan pengulangan kata secara terus-menerus. Yang kedua, kata begitu tidak termasuk dalam kata baku. Lebih baik, kata begitu diganti dengan kata seperti itu. Dan yang ketiga, reporter mengatakan, sementara itu kondisi Lombok Utara sendiri, saya tadi mendatangi beberapa area dusun daerah tersebut dan desa yang ada di daerah tersebut. Dan kalimat yang seharusnya adalah, sementara itu kondisi Lombok Utara sendiri, baru saja saya mengunjungi beberapa dusun dan desa di daerah tersebut. Pada kalimat tersebut, kata mendatangi lebih baik diganti dengan kata mengunjungi, dan kata saya tadi diganti dengan kata baru saja. Baik, saya Nazadara Dinantika akan menjelaskan bentuk kesalahan berbahasa pada salah satu artikel. Yang pertama, situasi yang dialami dunia saat ini dengan adanya wabah COVID-19. Nah, pada kalimat tersebut terdapat kalimat berstruktur tidak baku karena frasa COVID-19 tidak bercetak miring. Yang kedua,
Tentu saja, atas dasar berpijak pada keadilan sosial, ekonomi, dan kesehatan di tengah-tengah COVID-19 ini. Kalimat tersebut tidak koheren karena hubungan atas dasar dan berpijak tidak padu dan kurang efektif. Yang ketiga, hal di atas tak terlepas dari mengenai tetap dilaksanakan pemilihan pilkada serentak di tengah wabah COVID-19 ini. Kalimat tersebut rancau serta terdapat konjungsi dari yang membuat kata tersebut menjadi sulit dipahami. Sedangkan salah satu ciri bahasa berita adalah lugas dan jelas. Kemudian terdapat beberapa kesalahan keefektifan kalimat dari berita tersebut. Yang pertama, baik kritikan yang disuarakan oleh pengamat politik, penstudi hukum, mahasiswa, aktivis, atau bahkan ibu rumah tangga yang sedang belajar tabah untuk menjadi guru pengajar bagi anak-anaknya di saat wabah COVID-19. Nah, kata atau dalam kalimat ini merupakan kata mubazir. Kata atau jika dihilangkan tidak akan mengubah arti atau makna kata, sehingga lebih baik dihilangkan agar menjadi kalimat yang lebih efektif. Dengan demikian, penulis mulai memahami bahwa tidaklah mengherankan apabila di hari-hari mendekati pilkada, para aktor-aktor politik tersebut memanfaatkan setiap kondisi maupun situasi sekecil apapun. Nah, kata aktor dalam kalimat tersebut cukup ditulis sekali saja. Kata para dalam kalimat tersebut sudah menandakan jamak, sedangkan aktor-aktor berarti lebih dari satu aktor. Kalimat tersebut agar tidak mubazir, sebaiknya kata aktor cukup ditulis sekali saja. Penulis menemukan ada banyak narasi-narasi kontroversial di dalamnya, beramai-ramai menyatakan opini yang berbau kritik negatif, meskipun ada juga yang positif. Penggunaan kata narasi pada kalimat tersebut menjadikan susunan kata yang diletakkan bertele-tele atau tidak hemat. Lebih tepatnya menggunakan kata yang mubazir. Kata banyak jika dihilangkan tidak akan mengubah arti atau makna, supaya menjadi lebih efektif dan mudah dipahami serta bermanfaat. Nah, dari pembahasan tadi, kita sudah banyak belajar mengenai kesalahan-kesalahan dalam penggunaan bahasa, baik dari koran, majalah, berita televisi, hingga artikel. Beberapa kesalahan yang terjadi ialah: yang pertama, penggunaan kalimat tidak efektif, seperti terdapat unsur yang sama pada kalimat majemuk dan pengulangan kata secara terus-menerus. Yang kedua, terdapat kata tidak baku. Contohnya seperti kata nyampe yang seharusnya sampai, hingga kata Senin yang seharusnya Senin. Yang ketiga, kesalahan dalam penulisan kata, seperti kata Desember yang ditulis menjadi Desember. Keempat, terdapat kalimat yang rancau sehingga sulit untuk dipahami. Dan yang terakhir, adanya pemborosan kata pada berita, seperti para aktor-aktor. Seharusnya cukup para aktor saja, karena kata para sudah menyatakan majemuk. Nah, itu tadi beberapa penjelasan dari kita mengenai kesalahan-kesalahan dalam berbahasa. Mungkin itu saja nih yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Segini dulu ya guys penjelasan dari kita. Dadah, assalamualaikum.